Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padepokan Budi Rajo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Wow, sedap. Sedap. Kopinya nendang, kopi Jawa Barat. Kayaknya harus buat ini ya, seri kopi-kopian, nanti menyusul deh. Ini membuat cerita tentang komunikasi, miskomunikasi, salah komunikasi, apapun namanya. Ini mau jatuh dalam lampu sebelah. Jadi kalau kita lihat ya, banyak cerita dalam cerita-cerita, mau ceritanya adalah komik, cerita film, seri, kehidupan sehari-hari, yang kadang menjadi masalah itu yang dijadikan sebagai sebuah sumber, atau bukan sumber ya, salah satu masalah adalah komunikasi, kesalahan komunikasi atau miscommunication. Seringkali memang yang paling kebayang kita ya kalau miscommunication itu salah ya, misalnya mau ngomong A jadi B gitu ya, salah itu, salah komunikasi. Tapi bukan itu aja sih sebetulnya. Jadi mau ngomong apa ini susah. Ini aja udah miscommunication, bukan gitu ya. Jadi salah mau minum kopi ini enak, jadi kopi ini tidak enak. Nah, itu jelas salah ya. Tapi ada juga salah satu communication juga adalah tidak berkomunikasi. Tidak dibicarakan karena mungkin di dalam kepala kita ini ada prasangka ya. Ada prasangka bahwa kalau saya cerita begini nanti jadi begitu, atau dia kayaknya kenapa dia bilang begitu karena pemikirannya begini ya. Jadi ada banyak prasangka buruk ya, biasanya prasangka yang buruk ya. Kalau prasangka baik namanya prasangka juga ya. Itu kalau yang baik namanya prasongko mungkin ya, kalau prasangka itu yang buruk. Ini masih ngantuk kayaknya nih pagi-pagi nih. Nah, jadi seringkali tidak terjadi tuh kesalahpahaman itu karena ketidakterjadian komunikasi. Jadi yang satu nggak ngomong, tidak menceritakan kondisinya apa adanya. Satu tadi ya prasangka. Yang kedua mungkin takut dijudge ya, Saya takut dijudge kalau saya cerita apa adanya, takut dijudge bodoh, tidak capable, salah, apapun ya, sakit, gila dan seterusnya ya. Ya pokoknya dijudge lah ya. Jadi itu juga pemikiran kita sendiri. Padahal kalau kita bicara ternyata enggak juga ya. Jadi yang kayak gitu tuh membuat kita menjadi kacau. Nah, dalam banyak hal saya itu mencoba berkomunikasi ya. Mencoba berkomunikasi baik secara verbal atau secara bukan verbal ya, mungkin visual ya. Jadi makanya kalau kadang-kadang susah itu kalau kita berkomunikasi lewat WhatsApp itu nggak kelihatan ya. Ini wajahnya ngantuk atau semangat atau sedih, nggak kelihatan ya. I'm doing fine gitu. Saya oke, tapi saya oke nih bercucuran air mata, atau saya oke tapi baru ngantuk gitu ya. Yaitu komunikasi itu ya. Nah, itu tadi ya. Kalau saya tuh mencoba pertama itu tidak berprasangka dulu ya, tidak berprasangka buruk. Jadi itu dulu ya. Jadi saya ceritakan apa adanya gitu. Sehingga kalau ini ya karena lebih gampang seperti itu ya. Jadi tidak perlu menutupi ya gitu ya. Meski ada caveat, meski kadang tapi jarang ya. Kadang kita tidak mengatakan apa yang sebenarnya karena ya masalah sopan santun gitu ya. Misalnya ada satu orang yang benar-benar bodoh banget ya, kita nggak bilang kamu bodoh gitu ya, nggak bilang gitu ya. Atau atasan kita ya kurang pas gitu ya, kita bilang bapak kurang optimal. Bukan salah itu. Dulu saya bilang you are wrong, Anda salah weh gitu ya. Ternyata nggak bisa gitu ya, mungkin kurang tepat pak. Bukan salah, kurang tepat pak, atau kurang optimal. Jadi gitu ya. Nah itu ya satu ya, ceritakan apa adanya itu. Misalnya tidak mampu, susah. Ya kadang orang nggak cerita. Jadi kita nggak, jadi yang lain itu lawan bicara kita tidak tahu kondisinya, kita sedang susah, sedang sakit, sedang apa. Kalau kita sering banyak bohong ya kacau gitu ya. Itulah dia. Jadi ya misalnya saya lagi nggak bisa. Kenapa lagi meeting ini? Lu ngantuk saya.
Ya mungkin itu ya, mungkin antara orang-orang, mungkin Pak Budi bisa begitu karena levelnya Pak Budi gitu ya. Jadi sudah dimaafkan, maksudnya orang memaafkan Pak Budi karena itu. Tapi saya juga nggak tahu sejak kapan saya bisa dimaafkan seperti itu. Maksud saya mungkin Anda juga oke. Kalau misalnya ternyata Anda ini terlalu terus terang ya, saya nggak bisa ini ya, baru we have bigger problems, misalnya apa masalahnya apa lagi gitu ya, masalah ketidakmampuan membagi waktu itu yang sering terjadi ya. Tapi menurut saya itu harus mengutarakan, kalau kita nggak mampu kita bilang saya sedang tidak mampu, saya nggak bisa gitu. Jadi jangan ya, berusaha tetap tapi saya nggak bisa gitu ya. Jadi kalau saya kaki lagi cedera, lagi main bola dan lagi pertandingan lagi cedera, bilang ke coachnya atau bilang ke tim yang lain, kaki saya sedang masalah nih gitu, saya nggak bisa lari kencang, jadi jangan ini saya lagi nggak bisa lari kencang banget gitu ya, jadi operannya jangan terlalu di depan, saya nggak akan bisa ngejar gitu ya. Dan kalau nggak ngomong ya gitu ya, jadi harus bicara. Yang kedua yang nggak susah, ego ya. Ego itu menahan ego tuh untuk tidak berusaha untuk menunjukkan bahwa saya yang benar, saya yang menang, saya yang ini, enggak begitu ya, bukan begitu ya. Jadi bukan begitu, bukan egonya tuh menunjukkan bahwa saya yang benar, kamu salah, misalnya dalam ini ya diskusi. Meskipun ketika kita lagi dalam argumen segala macam, enggak, pemikiran saya begini ya kayaknya ya, boleh jadi saya benar ya, kamu yang salah, boleh jadi nih, boleh jadi. Tapi itu ya, egonya tuh bukan mengatakan bahwa saya pasti benar, dia pasti salah gitu. Kadang juga nih ada beberapa hal juga yang kita menahan diri ego. Misalnya kita tahu ya, nah ini kalau ini biasanya terhadap keluarga dan teman ya, family and friends ya. Itu ego. Jadi kalau kita tahu misalnya family and friends kita, dia yang benar sebetulnya gitu ya. Saya yang benar, dia yang salah sebetulnya gitu. Tapi lagi ribut-ribut ini ya sudah gitu ya. Nggak terlalu push gitu ya, Mbak. Oke. Ya saya udah mengutarakan ini opini saya begini gitu ya. Tapi kita, nah itu tadi nggak boleh ego bahwa kamu yang salah, saya yang benar gitu ya. Gitu ya. Kadang ini yang salah nih dia, misalnya dia ini salah, dia tetap ngotot karena sudah terlanjur malu, kepepet atau apa ngotot. Dia tahu dia salah, tapi ngotot segala macam. Nah kalau kita ngotot juga, baik kita yang benar kita ngotot, wah itu bisa terjadi seru ya, berantem gitu. Tapi kalau kita bilang ya oke lah. Ya saya sih sebenarnya maunya gini sih, atau opini saya segini, tapi ya oke lah ya gitu. Nah itu nanti dia juga akan berpikiran, oh oke, dia dapat menerima pendapat saya gitu ya. Oke, pendapat saya ini salah, jadi kita sama-sama jeblok nih kalau gini. Nah nanti di tengah jalan kayaknya yang tadi yang kamu kan kayaknya benar juga ya, lalu kita cobain cara kamu gitu, cara kita tadi yang benar gitu ya gitu. Jadi gara-gara ego ya, jadi kita nggak, terus habis itu nggak boleh bilang, ya kan, udah gue bilang juga apa ya, like I said. si itu lihat kan tuh kan, si itu saya bener kan ya, nggak gitu juga gitu. Jadi itu nggak boleh ego-egoan gitu ya. Jadi ego gitu ya, ego yang sering membuat komunikasi nggak lancar gitu. Memang teknik komunikasi ini salah satu yang paling susah di dalam hubungan antara manusia ya, negosiasi itu. Saya juga bukan termasuk orang yang senang bicara ya. Saya senang action ya daripada bicara gitu. Saya senang menunjukkan bahwa oke, I'm there gitu ya. Saya mendukung, saya kerja keras. Nggak perlu bilang saya kerja keras. Saya kerja keras aja gitu untuk menunjukkan bahwa I'm doing my work gitu. Ya. Nah itu tadi ya teknik komunikasi. Tapi yang utamanya itu adalah kejujuran ya. Itu yang susah. Banyak misalnya ya, partner kerja kita ini kok dia nggak muncul terus, kenapa? Kita nggak tahu, kita kan juga ini berwasangka juga, wah dia ini malas, ngatain dia sakit ya, kita nggak tahu juga kenapa nggak ngomong, ya sakit lagi nggak ngomong pak, nggak, tapi misalnya sakit bilang maaf saya sedang sakit, atau keluarganya sedang sakit, ibunya sedang sakit, maaf ibu saya lagi sakit nih gitu. Oke lah bu, saya bisa cover kamu hari ini ya, ini coba ini ya. Nanti kamu tapi kalau pas lagi nganggur coba liatin ini ya. Saya yang ini kamu cover ya, udah urus keluarga dulu ini gitu. Nah, itu kan untuk ini kan. Atau sedang saya lagi pusing, ada sekolahan sedang masalah segala macam, itu diutarakan gitu ya. Tapi bukan ngotot juga ya gitu. Jadi ya itu, sehingga semuanya ya bisa bekerja sama in a team ya. Jadi yang susah itu teamwork ya sih memang. Itu apa, teamwork itu saling berkomunikasi, dan juga kita lihat pola kerjanya, udah tahu dia pola kerjanya kayak gitu. Oh dia kerjanya baru efektif malam, mau berarti kalau kita meeting pagi nggak bisa gitu. Kalau ada meeting penting banget, oke kita bawa malam ya, karena dia efektifnya kerja malam gitu.
Nah yang kayak gitu tuh ya kan ya tuh ya. Oh jadi kita bisa tahu pola kerja kita begini gitu ya. Gitu. Tapi komunikasi itu ya. Yang itu ya di kejujuran tadi yang utama, jangan ego. Jujuran, jangan ego. Satu lagi tadi ya, jangan berpikiran buruk dulu ya, jangan bersangka dulu. Kalau ini boleh berpikiran buruk, kopinya tidak enak. Oh, itu adalah pandangan yang salah. Maaf, Anda kurang tepat, kurang optimal. Kopinya enak banget, Bo. Jadi gitu ya. Pak, kayaknya kopinya enak. Bukan kayaknya, emang enak. Mengapa kita, why waste your life with bad coffee gitu ya. Ini bahasan terpisah nih. Saya sampai sekarang masih bingung ya kenapa hotel-hotel mewah sekalipun tuh kopinya acak adut tuh nggak ada yang benar. Teh kadang-kadang ada yang bagus ya. Teh di hotel mewah tuh udah bagus. Tapi kalau kopi tuh, sorry to say ya, kopi sasetan yang murah meriah yang nggak enak. Bukan masalah murah meriahnya gitu, tapi bikin sakit perut. Ya mohon maaf aja gitu ya. Bukan saya ngesok juga. Ini kopi saya juga murah nih. Sebenarnya kopinya murah yang ini. Gini nih, paling udah sama susu segala macam nih buat cappuccino nih paling costnya biayanya ini cuma 10.000. Kalau dihitung alat juga mungkin 11.000 ya. Mungkin di bawah 10.000 ya kopi enak saya nih, kopi enak saya. Kopinya sendiri mungkin ya biayanya mungkin 5.000, 6.000 enak ya. Jadi kopi enak pun nggak mahal-mahal. Bukan masalah mahal nggak mahalnya, enak atau enggak dan concern enggak. Apa masih nggak ngerti itu, nanti kita bahas terpisah ya kenapa hotel-hotel itu tidak concern dengan kopinya. Mungkin bukan penggemar kopi. Ya oke lah ya. Mungkin saya nih anomali. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf belepotan kopi. Harus buat kopi lagi ya. Air putih dulu ya. Sehat semua.